Selamat siang. Siang. Kita akan belajar firman Tuhan lagi, ya. Bapak tahu belajar nggak enak, ya. Belajar membosankan. Tapi kita harus belajar. Karena kalau kita nggak belajar, kita nggak pernah tercerahkan. Oleh sebab itu, Bapak mau minta kerjasamanya. Untuk waktu 45 menit ke depan, semuanya fokus. Bisa? Kalau rasa, aduh bosan Pak. Kok kayaknya nggak ada relate-nya sama saya sama sekali. Lawan. Tenangkan diri. Bisa? Oke. Kalau begitu mari kita kembali bersama-sama berdoa biar Bapak yang pimpin di dalam doa. Semuanya ambil sikap berdoa. Jangan ada yang buka-buka mata, main-main, semuanya berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena ada firman Tuhan yang Kau berikan senantiasa kepada kami. Dan saat ini Bapa, kami mau merenungkan kembali tentang kebangkitan Kristus. Dan bagaimana kebangkitan itu boleh relate kepada kami kehidupan anak remaja. Bagaimana kebangkitan Kristus itu boleh relevan kepada kami anak remaja di zaman ini. Bagaimana kebangkitan Kristus itu boleh memenuhi sukacita di dalam hati kami. Dan bagaimana sukacita akan kebangkitan Kristus itulah yang kemudian menggerakkan kami menjadi serdadu-serdadu Kristus. Menjadi prajurit-prajurit Kristus yang bangkit bagi generasi ini. Yang bangkit untuk kerajaan Allah di zaman kami hidup baik mulai sekarang maupun hari depan. Bapak, kami minta kuasa daripada Allah Roh Kudus boleh menenangkan hati kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Tenangkanlah hati yang gelisah ya Bapak. Tenangkanlah hati yang ingin pergi ke sana ke sini. Fokuskanlah hati dan pikiran kami sehingga kami boleh benar-benar fokus dan hati kami benar-benar diubahkan ketika kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu firman mula yang merupakan mercusuar yang memimpin hidup kami di dalam kebenaran. Kami juga berdoa untuk pengkhotbah. Biarlah dengan kuasa daripada Allah Roh Kudus Kau mengurapi dia. Sehingga setiap perkataan yang keluar boleh sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan dan berkenan di hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka dari Ayub pasal yang ke-19. Ayub pasal yang ke-19 ayat 25 sampai 27. Bapak minta kerjasamanya. Nanti yang ayat 25 Bapak yang membacakan. Ayat 26 saudara-saudari yang membacakan. Ayat 27 Bapak yang membacakannya. Masih tahu ya Ayub perjanjian lama apa perjanjian baru? Ya, puji Tuhan masih ingat. Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Masih ingat ya, tidak usah banyak ngobrol-ngobrol sama kanan kiri. Buka saja Alkitabnya, Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Sudah ketemu, coba angkat tangan semua. Ya, oke. Jangan ada yang ngobrol-ngobrol lagi. Mari kita membacanya ya. Bapak baca ayat yang ke-25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Satu kali ada seorang yang bernama Ayub. Ayub ini adalah orang yang saleh. Ayub ini dikatakan takut Tuhan, cinta Tuhan, menjauhi kejahatan. Punya anak 7 laki-laki. Kemudian punya harta pada zaman itu. Sampai satu kali ketika Ayub hidup bahagia. Ayub hidup sejahtera. Ayub hidup tidak punya banyak pergumulan. Tiba-tiba datanglah setan menghadap kepada Tuhan bersama dengan malaikat. Setan menghadap kepada Tuhan bersama dengan malaikat. Lalu iblis berkata, pertama-tama Tuhan dulu yang memancing iblis itu berkata, iblis, lihat nggak? Itu hambaku yang namanya Ayub. Lalu kata setan, kenapa hambamu yang bernama Ayub? Kamu nggak lihat dia? Dia saleh, dia cinta Tuhan, dia takut kepadaku. Lalu datang iblis itu bilang, Tuhan, itu Ayub ikut Tuhan karena Tuhan kasih dia berkat. Karena Tuhan kasih dia kelimpahan. Karena Tuhan kasih dia kemakmuran. Engkau yang memberikan itu yang kemudian membuat Ayub itu mau ikutmu. Lalu kemudian kata Tuhan, kalau gitu kau boleh untuk mencobai dia. Tapi kau gak boleh ambil nyawanya. Setelah itu setan pergi.
Lalu pada satu waktu semua harta daripada Ayub habis. Lalu pada satu waktu anak-anaknya meninggal dunia. Setelah itu tapi Ayub masih memuji Tuhan. Ayub berkata, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, terpujilah nama Tuhan. Lalu kemudian di dalam kisah yang berikutnya, datang lagi setan sama malaikat menghadap kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan bilang, iblis lihat enggak? Itu yang namanya Ayub masih takut kepadaku kok. Masih cinta kepadaku kok. Padahal udah kau ambil hartanya. Padahal udah kau ambil anak-anaknya. Lalu kata setan, oh belum satu lagi. Satu lagi yang paling penting, yaitu tentang tubuhnya. Lalu kemudian kata Allah kepada iblis, silakan, tapi jangan ambil nyawanya. Lalu kemudian iblis turun. Lalu kemudian iblis kembali lagi memberikan Ayub satu penyakit kulit. Setelah itu apa yang terjadi? Istrinya pun meninggalkan dia. Tapi waktu itu Ayub masih berkata demikian kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi nggak mau menerima yang jahat? Wah, luar biasa. Tapi cerita Ayub bukan cuma sampai di situ. Satu kali di dalam pasal yang ketiga dicatat Ayub mengkutuki kelahirannya. Dia menyesal pernah terlahir. Lalu itu kemudian Ayub rasanya ingin mati saja. Setelah itu dia terus menerus minta, mana Tuhan, ngomong dong. Kok Tuhan gak ngomong-ngomong? Sampai di dalam pasal yang ke-19 ini kita melihat dia bercakap-cakap dengan 3 temannya. Dan di dalam pasal yang ke-19 kita melihat di sini bagaimana Ayub mendapatkan satu gambaran bahwa ada seorang penebus yang hidup yang akan bangkit daripada atas debu. Dan Ayub memiliki keyakinan, sekalipun tubuhku rusak, sekalipun dagingku habis, aku akan melihat kepada Allah. Kita bisa melihat di sini bahwa Ayub melihat adanya satu pengharapan akan hari depan. Kita melihat di sini bahwa sekalipun Ayub bergumul, sekalipun Ayub menderita, dia ingin bertemu dengan Tuhan. Dia tahu ada penebus yang akan bangkit dan menebus dia. Dia tahu walaupun kulit dan dagingnya rusak, bahwa di dalam keadaan seperti itu pun dia akan melihat kepada Allah. Dan kemudian kita melihat di sini bagaimana caranya kok Ayub bisa mendapatkan satu gambaran penebus, bahwa ada seorang penebus yang hidup, bahwa ada orang yang akan bangkit daripada kematian. Ayub itu hidup di zaman sejaman dengan Abraham. Kalian masih ingat cerita Abraham ketika itu Abraham disuruh mempersembahkan Ishak? Ada yang masih ingat? Coba angkat tangannya. Wah, ini pada jarang baca Alkitab ya. Waktu itu pernah satu kali Tuhan panggil Abraham. Lalu Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham, sekarang kamu harus persembahkan anakmu satu-satunya yang namanya Ishak. Lalu kemudian Abraham gak banyak melawan, Abraham langsung pergi. Dan kemudian ketika dia mau bunuh dia punya anak itu, persembahkan kepada Tuhan. Tuhan bilang, stop, jangan korbankan anakmu, saya sudah sediakan korban. Penulis kitab Ibrani di dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 mengatakan bahwa karena imanlah Abraham berani bertindak seperti itu. Bahwa karena iman Abraham percaya bahwa Tuhan itu sanggup membangkitkan orang daripada kematian. Ayub pun demikian. Jadi walaupun kita melihat Ayub itu adalah orang yang di dalam perjanjian lama, tapi kita melihat di sini ada satu gambaran yang diberikan Tuhan kepada dia, sebagaimana iman yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Iman apa? Iman bahwa ada orang yang bisa bangkit daripada kematian. Iman inilah yang kemudian ada juga di dalam diri Ayub. Jadi walaupun Ayub waktu itu belum ketemu Kristus, walaupun waktu di zaman Ayub belum ada Kristus, tapi dia sudah memiliki iman itu. Nah, dari poin ini kita bisa melihat satu cerita, satu kisah di dalam perjanjian baru. Maksudnya gimana ya Pak? Maksudnya adalah kita tidak bisa mengerti apa inti daripada perjanjian lama, atau apa maksud daripada perjanjian lama kalau kita nggak membacanya di dalam terang perjanjian baru. Jadi kalau kita cuma baca perjanjian lama, kita kehilangan cerita daripada Allah. Kalau kita cuma habis cerita di dalam kitab Ayub, lalu kita nggak lihat perjanjian baru, kita nggak mendapatkan makna yang mendalam atau apa yang menjadi isi daripada hati Allah itu sendiri. Lalu apa maksudnya? Ayub di dalam keadaan sulit, di dalam pergumulan yang berat, dia punya iman bahwa ada kebangkitan. Dia punya iman bahwa ada penebus yang bangkit daripada kematian. Apa maksudnya? Mari kita membuka di dalam terang perjanjian baru. Semuanya buka Alkitabnya. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Bapak bacakan ayat yang ke-12 sampai 20. Lalu nanti lompat 35 sampai 49. Ingat ya.
1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Lalu nanti lompat ayat yang ke-35 sampai 49. Udah ketemu semua? Coba angkat tangannya, udah ketemu? Oke, bagus ya. Ikutin Bapak membacanya ya. Kalian membaca di dalam hati. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kita lompat ke ayat 35. Ini kita baca bergantian. Bapak baca ayat 35, lalu kalian 36 dan begitu seterusnya sampai 49. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ayat 36. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Kemuliaan itu. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Kita akan belajar dari teks yang kita baca ini. Apa itu maksudnya kebangkitan? Pertama, harus catat di kepala. Ada dua macam kebangkitan orang Kristen. Ada berapa macam? Catat di dalam kepala. Kebangkitan yang pertama adalah kebangkitan hati. Kebangkitan hati adalah hati yang tadinya berdosa, tidak bisa percaya kepada Tuhan, tidak bisa mengenal Tuhan, lalu dibangkitkan oleh Allah Roh Kudus. Lalu kita diberikan hati yang baru, lalu kemudian kita bisa percaya kepada Kristus. Jadi harus ingat, waktu bicara kebangkitan orang Kristen ada dua jenis, ada dua hal. Yang pertama adalah kebangkitan hati. Lalu kebangkitan yang kedua apa? Yang kebangkitan yang kedua seperti yang telah kita baca, adalah kebangkitan tubuh. Kenapa dua kebangkitan ini nggak bisa dipisahkan? Karena kalau dipisahkan, kita akan mendapatkan satu pengertian yang tidak utuh. Tanpa kebangkitan hati, tidak bisa orang mendapatkan kebangkitan tubuh. Coba ulangi kata saya. Tanpa kebangkitan hati, tidak orang bisa mendapati kebangkitan tubuh. 1, 2, 3. Kita harus dibangkitkan dulu jiwa kita yang berdosa. Hati kita yang berdosa harus dibangkitkan oleh Allah Roh Kudus. Efesus berkata bahwa orang yang berdosa adalah orang yang mati. Mati karena dia terpisah daripada Tuhan. Oleh sebab itu dia perlu dibangkitkan hatinya. Itu adalah kebangkitan yang pertama. Lalu tadi teks yang kita baca berkata ada kebangkitan yang kedua. Yaitu nanti yang akan kita terima di akhir zaman. Tapi ketika kita bicara tentang kebangkitan tubuh, kita juga harus catat di kepala.
bahwa yang disempurnakan bukan cuma tubuh kita, tapi jiwa kita. Catat di dalam kepala, waktu kita bicara tentang kebangkitan tubuh, yang disempurnakan itu bukan cuma tubuh kita, tapi juga jiwa kita. Kenapa? Karena jiwa kita adalah jiwa yang berdosa. Jadi yang berdosa itu tidak bisa masuk ke dalam sorga. Jadi jiwa pun harus disempurnakan, bukan cuma tubuh. Jadi kamu harus ingat, waktu iman Kristen berkata ada yang namanya kebangkitan tubuh, itu yang disempurnakan ada dua. Yang pertama adalah jiwa, lalu kemudian yang kedua adalah tubuh. Jangan lupakan ini. Lalu kita juga tadi melihat bagaimana Paulus mengatakan tentang kebangkitan. Sekarang kita sudah punya dasar yang tadi. Coba ulang. Apa dua kebangkitan? Apa yang disempurnakan? Tubuh dan jiwa. Sekarang dengan dasar itu kita mau melihat pengertian tentang kebangkitan menurut 1 Korintus 15. Seperti yang telah kita baca tadi. Kenapa kebangkitan tubuh Kristus itu penting? Kenapa kebangkitan tubuh Kristus itu harus ada? Kenapa kebangkitan tubuh Kristus harus terjadi? Karena kebangkitan tubuh Kristus adalah dasar iman Kristen. Ini jangan banyak ketawa-ketawa. Tadi kan saya sudah minta waktu 45 menit. Bisa? Saya ulang kembali. Kenapa kebangkitan tubuh Kristus itu penting? Kenapa kebangkitan tubuh Kristus itu harus ada? Kenapa kebangkitan tubuh Kristus di dalam sejarah itu harus terjadi? Karena itu adalah dasar iman kita. Ingat ya, kematian Kristus itu penting, betul. Tapi kalau kematian tanpa kebangkitan, iman kita sia-sia. Tadi Paulus berkata demikian di dalam ayat yang ke-13 sampai 14. Waktu itu jemaat Korintus lagi bingung. Bingung kenapa? Jemaat Korintus waktu itu bingung. Kalau memang yang namanya Yesus itu bangkit daripada kematian, dia kan nggak berdosa. Wajar dong dia bangkit daripada kematian, karena dia nggak berdosa. Lalu bagaimana dengan kita? Kita kan berdosa. Apakah kita yang berdosa ini akan dibangkitkan juga? Untuk menjawab itu Paulus tulis ini surat. Lalu Paulus dengan jelas berkata tadi, bahwa kalau Kristus itu tidak bangkit, atau kalau kita tidak mendapatkan kebangkitan, Kristus juga tidak harus bangkit. Jadi kita harus tahu, kebangkitan Kristus itu adalah dasar iman kita. Kita harus ingat bahwa kematian Kristus itu penting, tapi tanpa kebangkitan, kematian itu sia-sia. Untuk apa Yesus Kristus datang ke dalam dunia, hidup bersama-sama dengan kita kurang lebih, dengan manusia pada zaman itu kurang lebih 33 tahun. Kalau dia hanya mati, kalau dia nggak bangkit daripada kematian. Tadi kita sudah mendengarkan daripada pendeta Tama, bahwa kebangkitan itu merupakan jalan untuk apa? Merupakan jalan untuk menghapus atau menebus daripada dosa-dosa kita. Jadi bukan hanya kematian. Jadi itu yang harus kita ingat. Waktu kita bicara tentang kebangkitan Kristus itu adalah dasar iman kita. Dan kita perlu tahu yang kedua, kebangkitan tubuh Kristus adalah buah sulung kebangkitan tubuh kita. Coba ulang saya sekali lagi. Kebangkitan Kristus, tubuh Kristus adalah buah sulung kebangkitan tubuh kita. 1, 2, 3. Tadi kita baca, kebangkitan Kristus itu dikatakan buah sulung. Waktu Paulus menulis surat ini, ada orang Yahudi yang juga menerima daripada surat ini. Di dalam konsep orang Yahudi, itu ada yang namanya konsep panen. Panen, ketika mereka panen besar, karena mereka kebanyakan adalah petani dan sebagainya. Yang dipersembahkan pertama sebagai buah sulung itu adalah persembahan yang sulung yang diberikan kepada Tuhan. Nah, di dalam konteks kebangkitan, kita melihat bahwa kebangkitan Kristus itu dilambangkan sebagai panen. Sebagai yang sulung. Karena apa? Karena 50 hari setelah Yesus Kristus bangkit, Roh Kudus turun dari sorga. 50 hari setelah Yesus Kristus bangkit, Roh Kudus turun dari sorga. Peristiwa Roh Kudus turun dari sorga adalah peristiwa panen besar. Jadi Paulus di sini memakai gambaran itu. Sebagaimana orang Yahudi ketika mereka panen besar, mereka mempersembahkan persembahan yang sulung kepada Tuhan. Kebangkitan Kristus pun digambarkan seperti itu. Kebangkitan Kristus itu yang pertama-tama kemudian memberikan satu jalan bagi kebangkitan kita. Oleh sebab itu tadi juga kita melihat Paulus mempersamakan kebangkitan tubuh dengan tanaman biji. Kenapa? Kenapa dia pakai analogi biji? Karena kalau kita lihat dari tumbuhan, ketika biji itu ditanam, yang tumbuh biji atau tumbuhannya? Apa?
tumbuhannya, beda dari biji. Itu sama seperti kebangkitan Kristus. Yang mati itu memang tubuh manusia. Tapi kemudian yang bangkit itu tubuh manusia apa tidak? Tubuh manusia. Tapi sama apa enggak? Beda. Karena tubuh manusia yang bangkit itu di dalam Kristus adalah tubuh manusia yang telah diubahkan. Tubuh manusia yang telah ditransformasi. Tubuh manusia yang tidak sama sebelum dia mati. Jadi seperti biji, ketika biji ditanam, yang muncul adalah tumbuhan. Tumbuhan itu muncul karena ada biji. Sama seperti kebangkitan Kristus pun demikian. Biji yang ditanam itu adalah tubuh daripada Kristus. Yang kemudian muncul itu adalah tumbuhan. Tumbuhan itu adalah tubuh yang telah diubahkan. Tubuh yang telah ditransformasi. Itu yang kedua. Waktu kita bicara tentang kebangkitan. Lalu yang ketiga. Waktu kita bicara tentang kebangkitan. Ada yang namanya kaitan solidaritas. Antara kebangkitan Kristus dengan kebangkitan kita. Coba ulang. Ada yang namanya apa? Ya, apa maksudnya itu? Seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan dan seperti yang tadi Paulus tuliskan. Bahwa tidak bisa kebangkitan kita dengan kebangkitan Kristus itu dipisahkan. Artinya apa? Artinya kalau kita nggak mendapatkan tubuh yang baru. Kalau kita nggak mendapatkan kebangkitan itu, Kristus nggak perlu bangkit. Jadi ini adalah satu kesatuan. Jangan dipisah-pisah. Lalu kemudian bagaimana dengan tubuh yang akan kita dapatkan nanti? Tubuh kebangkitan kita sama. Tubuh yang kita dapatkan nanti akan sama dengan tubuh Kristus. Jadi walaupun kita berdosa, walaupun kita hidup di dalam dunia ini masih bergumul dengan dosa, tapi ketika kita ada di dalam Kristus, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pun akan mendapatkan tubuh kemuliaan yang akan diberikan kepada kita ketika Yesus Kristus datang yang kedua kali. Yang keempat, waktu kita bicara kebangkitan, ada dua macam tubuh. Tadi kita sudah baca. Tubuh apa yang pertama? Tubuh alamiah. Lalu yang kedua? Tubuh rohania. Coba ulang. Ada dua macam tubuh. Tubuh yang pertama tubuh apa? Tubuh yang kedua? Harus ingat. Bahwa yang ditanam, yang ada di dalam dunia ini. Bahwa tubuh yang kita punya di dalam dunia ini adalah tubuh alamiah. Dan tubuh yang akan kita dapatkan nanti ketika Kristus datang kedua kali adalah tubuh rohania. Tubuh alamiah tadi kita baca. Bisa binasa, lemah. Tapi tubuh rohania itu tidak akan bisa binasa. Dia mulia dan kuat. Jadi kita sudah melihat ada 4 hal. Coba ulang, masih ada yang ingat gak 4 hal tadi? Tentang kebangkitan Kristus. Apa poin yang pertama? Kebangkitan Kristus adalah dasar iman kita, jangan lupa. Yang kedua apa? Kebangkitan Kristus adalah buah sulung daripada kebangkitan kita. Yang ketiga, kebangkitan Kristus memiliki kaitan solidaritas. Yang keempat, di dalam kebangkitan Kristus ada berapa macam tubuh yang kita bisa lihat? 2 macam tubuh. Lalu mari kita membuka dari Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama, ayat ke-18 sampai 20. Kolose pasal yang pertama ayat ke-18 sampai 20. Bapak bacakan bagi kita sekalian. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi kita melihat di dalam teks yang kita baca, tanpa adanya kebangkitan Kristus, tidak ada pengharapan di dalam dunia ini. Coba ulang, 1, 2, 3. Kalau Yesus Kristus gak bangkit, pengharapan kita cuma di dalam dunia ini. Kalau Yesus Kristus nggak cuma mati, tapi dia nggak bangkit daripada kematian, pengharapan kita cuma ada di dalam dunia yang sekarang. Tapi karena Yesus Kristus bangkit daripada kematian, kita memiliki pengharapan di dalam dunia yang akan datang.
Dan di dalam teks yang kita baca, di sana dikatakan bahwa Kristus, kebangkitan Kristus itu memperdamaikan segala sesuatu. Perhatikan kalimat itu. Memperdamaikan segala sesuatu. Termasuk apa? Termasuk ilmu pengetahuan yang kau pelajari. Termasuk apa? Termasuk relasi di dalam keluargamu. Termasuk apa? Termasuk identitas dan bagaimana engkau hidup di dalam dunia ini. Semua akan diperdamaikan. Semua akan diperbarui. Jadi sekarang pertanyaannya begini. Oke Pak, oke, kita udah lihat tentang kebangkitan Kristus. Dan waktu kita bicara tentang kebangkitan Kristus, kita harus bicara tentang dua kebangkitan. Yang pertama tadi apa? Kebangkitan hati. Yang kedua kemudian kebangkitan tubuh. Dan waktu kita bicara tentang kebangkitan tubuh, yang disempurnakan itu apa? Jiwa dan tubuh. Lalu waktu kita bicara tentang 4 kebangkitan Kristus, 4 poin tentang kebangkitan Kristus. Yang pertama, kebangkitan Kristus itu bicara apa? Dasar daripada. Yang kedua bicara apa? Yang ketiga bicara apa? Yang keempat bicara apa? Kita memiliki 2 tubuh. Lalu bukan cuma itu. Tadi Kolose berkata kebangkitan Kristus itu memperdamaikan. Kebangkitan Kristus itu memberikan kepada kita pengharapan yang akan datang. Pertanyaannya begini. Ya terus relevansinya buat saya apa Pak? Apa urusannya ini sama hidup saya? Apa urusannya? Sekarang Bapak mau bawa kita untuk melihat urusan kebangkitan Kristus dengan identitas, penerimaan, dan juga tujuan hidup. Seringkali di zaman sekarang remaja itu mencari identitas. Cari identitas di mana? Cari identitas di sosial media. Betul enggak? Cari identitas di mana? Cari identitas di tempat lain. Maksudnya apa ini Pak? Cari identitas di sosial media dan di tempat lain. Seringkali banyak anak remaja sekarang itu terjebak di dalam narsisistik. Maksudnya apa lagi nih narsisistik ini? Oh ya, misalnya ya. Ini yang ya kalau ada saya nggak tahu ya, tapi ada nggak remaja di sini yang waktu dia upload fotonya misalnya di sosial media, oh dia upload fotonya misalnya gini, ya, hidungnya begini, nggak ada tuh. Yang hitam kulitnya tuh dibuat menjadi putih ya. Di TikTok itu semua bikin video-video atau apa supaya apa? Tujuannya apa itu sebenarnya? Oh iya supaya orang lihat, oh saya bagus, video saya baik gitu ya. Supaya orang lihat, oh iya saya ini cantik. Makanya yang hitam menjadi putih karena yang cantik itu di Indonesia adalah orang yang kulit putih gitu kan. Yang cowok pun begitu. Jadi anak remaja sekarang suka ngawur. Cari identitas justru di sosial media. Akhirnya apa? Akhirnya waktu dia nggak bisa mendapatkan identitas itu. Entah di sosial media, entah di keluarganya, entah di lingkungannya. Ujung-ujungnya depresi. Ujung-ujungnya apa? Cemas. Kemarin Bapak lihat di survei di Indonesia mengatakan ada 14,2% remaja Kristen itu pernah berpikir untuk bunuh diri. Dan 3% dari 14 itu pernah mau coba melakukan tindakan bunuh diri. Setelah dicari tahu apa penyebabnya? Karena stres. Karena putus asa, karena banyak masalah hidup. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan identitas yang mereka inginkan. Itu masalah yang pertama waktu kita melihat bagaimana anak remaja zaman sekarang. Tapi masalah yang kedua, pengaruh media sosial. Seringkali sekarang kita hidup di dalam zaman digital, betul enggak? Semua informasi semuanya dapat dari mana? Internet. Wah, macem-macem. Pokoknya apa yang di sosial media, oh tuh kayaknya ini ada hal baik ini di sosial media, bisa di YouTube atau misalnya di TikTok. Oh, ini ada pelajaran baik ini ada sesuatu yang bagus ini untuk saya. Akhirnya gara-gara banyaknya sosial media, remaja Kristen terganggu. Apa yang terganggu? Imannya terganggu. Seringkali pokoknya itu memberikan saya semangat Pak. Pokoknya itu memotivasi saya Pak. Dia nggak tahu yang ngomong itu bukan orang Kristen. Dia nggak tahu bahwa sebenarnya dasar omongan itu merupakan lawan daripada iman Kristen. Yang penting ini baik buat saya Pak. Sosial media sangat memberikan pengaruh yang buruk. Tapi yang ketiga, bukan cuma itu. Remaja Kristen sekarang seringkali kehilangan gairah di dalam gereja. Remaja Kristen sekarang merasa nggak terhubung sama komunitas di gerejanya. Ngapain ya saya ke gereja? Teman-teman saya juga kayak gitu semua. Nyambung juga enggak ngomongnya. Kok kayaknya lebih nyambung sama yang sana ya? Kok kayaknya lebih nyambung waktu saya main di tempat lain ya? Tidak ada gairah spiritualitas lagi. Lalu berikutnya apa?
Seringkali juga remaja sekarang ingin buru-buru cepat dewasa. Pengen kelihatan cepat dewasa, pengen kelihatan cepat gede. Pokoknya makanya banyak remaja itu yang ribut sama orang tuanya. Ributnya kenapa? Salah satu masalahnya. Karena sering apa? Sering mengatakan, "Ma, aku ini udah besar. Jangan atur-atur saya. Saya tuh tahu apa yang baik buat saya." Ingin sekali cepat gede. Dan ya macam-macam. Lalu kemudian dari 4 hal ini kita dapat melihat bahwa pencarian daripada identitas remaja adalah dasar masalah empat masalah ini. Identitas, penerimaan, dan tujuan hidup adalah 3 hal yang merupakan dasar daripada 4 masalah tadi. Kalau engkau nggak tahu apa identitasmu, kalau engkau nggak tahu siapa yang pertama kali atau yang menerimamu di dalam keadaan apapun engkau, kalau engkau nggak tahu apa yang menjadi tujuan hidupmu, engkau akan terjebak di dalam 4 masalah tadi. Mencari di penerimaan apa yang membosankan. Ini masalah. Sekarang pertanyaannya, kenapa 4 hal itu tadi dan hal yang tadi Bapak sudah kasih tahu bisa terjadi? Karena tidak menemukan identitas yang sejati. Karena tidak menemukan penerimaan yang sejati. Dan karena tidak menemukan tujuan hidup yang sejati. Coba ulang ikut. Karena tidak menemukan. Karena tidak menemukan. Karena tidak menemukan. Nah sekarang pertanyaannya. Bagaimana kebangkitan Yesus Kristus ini Pak bisa memberikan saya 3 hal tadi? Bagaimana kebangkitan Yesus Kristus ini bisa memberikan saya identitas yang sejati? Bisa memberikan saya penerimaan yang sejati? Dan bisa memberikan saya tujuan hidup yang sejati. Bagaimana kebangkitan Yesus Kristus ini benar-benar bisa mengubahkan saya Pak. Sehingga saya nggak terjebak di dalam masalah-masalah remaja tadi. Waktu kita bicara, pertama-tama, waktu kita bicara identitas. Identitas itu adalah fakta yang nggak bisa diubah atau dipengaruhi oleh orang lain. Jadi misalnya ya, waktu teman kamu menentukan identitas kamu karena kamu kulitnya hitam, teman kamu salah. Ulang ya. Waktu identitas kamu ditentukan oleh teman kamu karena warna kulit kamu hitam, atau karena kamu nggak terlalu ganteng, atau karena kamu nggak terlalu pinter, teman kamu salah. Kenapa? Karena identitas itu tidak ditentukan dari yang luar itu, enggak. Misalnya saya mau kasih tahu sama kalian, Bapak mau kasih tahu. Waktu kamu punya mata coklat, kenyataannya kamu punya mata coklat kan? Misalnya, lalu kemudian ada teman kamu bilang, mata dia nggak coklat, nggak keren dong. Itu merubah identitas kamu nggak? Enggak. Karena kenyataannya mata kamu coklat, apapun ceritanya itu yang menjadi keunikan kamu. Betul nggak? Jadi waktu kita bicara identitas, kita harus ingat di dalam kepala kita. Identitas kita itu tidak ditentukan dari apa kata orang lain. Dari apa standar yang orang berikan kepada kita. Enggak. Identitas kita itu unik, ada di dalam diri kita sendiri. Lalu kita juga harus ingat bahwa identitas kita itu tidak ditentukan hanya oleh penampilan luar kita. Ya. Identitas kita tidak ditentukan oleh penampilan luar kita saja. Identitas kita itu ditentukan oleh sesuatu yang dari dalam diri kita. Oleh sesuatu yang ada di dalam diri kita. Jadi kita harus tahu ini sebagai remaja. Supaya kita tidak terhanyut ke dalam falsafah dunia. Supaya kita tidak terhanyut mencari identitas di sosial media. Mencari identitas di perkataan orang lain. Mencari identitas dengan apa yang menjadi standar dunia. Kita harus tahu ini. Enggak, itu enggak mempengaruhi identitas saya. Lalu kita juga harus tahu yang paling penting. Ketika Yesus Kristus itu bangkit. Dan ketika kebangkitan Kristus itu dikatakan mengalahkan maut. Dan ketika dikatakan kebangkitan Kristus itu memberikan kepada kita tubuh yang baru. Kita harus ingat bahwa kebangkitan yang kita dapatkan itu adalah kebangkitan yang terjadi karena ada Sang Pencipta. Yaitu apa? Yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Yaitu apa? Yaitu Tuhan yang menjaga kita. Yaitu apa? Yaitu Tuhan yang selalu tahu siapa kita sebenarnya. Kalau gitu Pak, kalau kita tahu Tuhan yang mencipta kita, kalau kita tahu Tuhan yang menjaga kita, kalau kita tahu Tuhan yang tahu kita
tentang diri kita sebenarnya. Berarti identitas kita ini harus pertama-tama diletakkan berdasarkan apa? Berdasarkan apa kata Tuhan. Saya ulang ya. Identitas kita pertama-tama harus ditetapkan, ditentukan berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Dan di dalam kebangkitan Kristus, tadi Bapak sudah janjikan, apa makna atau relevansi kebangkitan Kristus yang dengan identitas? Allah menjamin identitas kita di dalam kebangkitan Kristus. Coba ulang, 1, 2, 3. Ya, Allah sendiri yang menjamin siapa kita, identitas kita di dalam kebangkitan Kristus. Kenapa? Karena dari kebangkitan Kristus kita dapat melihat kasih Allah yang seutuhnya kepada kita. Coba ya, misalnya ada pacarmu atau orang yang deketin kamu lalu bilang, aku tuh cinta sama kamu. Lalu kamu tanya misalnya perempuan, kenapa kamu cinta kepada saya? Lalu cowok itu bilang, karena matamu indah. Itu benar nggak itu? Enggak. Kalau kamu cinta kepada dia karena matanya, coba cabut aja matanya dong. Hah? Benar nggak? Jadi nggak bisa mencintai dengan cara seperti itu, betul nggak? Mencintai itu harus seutuhnya, betul nggak? Perhatikan baik-baik. Kebangkitan Kristus merupakan tanda atau jaminan bahwa kita adalah orang yang dikasih Allah seutuhnya. Kenapa? Karena melalui kebangkitan Kristus yang diubahkan itu seluruh hidup kita. Ingat tadi apa? Jiwa dan tubuh. Seluruh tubuh kita dan jiwa kita. Jiwa kita diperbaharui. Tubuh kita mendapatkan tubuh yang baru. Berarti apa ini? Berarti kalau sekarang teman-temanmu ejek kamu, kok kayaknya kamu gak terlalu ganteng ya? Ya gak apa-apa. Kamu bisa dengan tegas berkata, gak apa-apa. Karena identitas saya gak ditentukan oleh kata kamu. Identitas saya ditentukan di dalam Kristus kok. Karena Yesus Kristus bangkit, saya nanti dikatakan akan mendapatkan tubuh yang baru. Lalu kalau misalnya ada teman-teman kamu kemudian ejek kamu di dalam komunitas, ngapain kamu percaya kepada Yesus yang bangkit? Kamu harus dengan tegas berkata, karena Yesus yang bangkit yang menentukan bahwa saya adalah pribadi yang seutuhnya dikasihi oleh Tuhan. Dan bukan cuma itu, kebangkitan Kristus juga merupakan menjadi dasar daripada pemulihan segala sesuatu. Jadi kamu sekarang mungkin masih bergumul dengan keluargamu. Jadi kamu mungkin sekarang masih bergumul dengan masalah-masalah keluarga, dengan masalah-masalah di sekolah kamu dan sebagainya. Kamu harus ingat bahwa nanti ketika Yesus Kristus akan datang kembali, akan ada yang namanya satu komunitas yang sempurna. Jadi bukan cuma tubuh kita yang diperbaharui, tapi relasi kita pun diperbaharui. Dan yang menjadi penghiburan kita apa? Ketika Yesus Kristus nanti datang yang kedua kali, kita akan tetap mengenal orang-orang yang pernah kita kenal di dalam dunia ini. Jadi kalau misalnya kamu pernah ditinggalkan orang yang dikasihi, lalu kemudian kamu ingin rasanya berat berpisah sama orang yang kamu kasihi, gak apa-apa. Karena nanti waktu Yesus Kristus datang yang kedua kali, ada yang namanya komunitas yang sempurna. Jadi kebangkitan Kristus ini setidaknya sudah memberikan kamu dua hal yang sudah Bapak sampaikan. Yang pertama apa? Memberikan kamu identitas yang tidak tergantikan oleh apapun. Yang kedua apa? Memberikan kamu penerimaan yang tidak tergantikan oleh apapun. Jadi sekarang gak usah cari penerimaan dari komunitas-komunitas yang lainnya, gak penting itu, jangan. Gak usah cari penerimaan di sekolah lalu kemudian kamu belajar pintar-pintar supaya kamu diterima, supaya kamu diakui. Jangan cari penerimaan dari situ. Kenapa? Karena sudah ada penerimaan yang sempurna di dalam Kristus. Carilah penerimaan itu. Penerimaan yang seperti apa? Penerimaan yang tidak akan pernah tergantikan. Dan penerimaan yang tidak pernah tergantikan itu ada di dalam Kristus. Karena kita sudah diterima Kristus, tubuh kita diperbaharui, jiwa kita diperbaharui. Dan yang terakhir, waktu kita bicara tentang kebangkitan Kristus, kita harus ingat, tadi identitas kita ditentukan oleh apa? Oleh Tuhan yang menciptakan kita. Berarti apa ya Pak? Berarti kita pun harus tahu bahwa kita diciptakan untuk Kristus. Jadi jangan cuma mau dapat identitasnya, itu egois. Kamu cuma mau dapat identitas ya, cuma mau dapat tubuh yang baru, cuma mau dapat jiwa yang disempurnakan. Kamu cuma mau diterima ya, itu namanya orang Kristen egois. Tapi kamu juga harus tahu,
Ketika kamu itu diciptakan oleh Tuhan, maka kamu pun harus hidup untuk Dia. Inilah tujuan hidup yang sejati. Ya, tujuan hidup yang sejati adalah ketika kamu tahu bahwa kamu hidup untuk Kristus karena kamu telah diterima melalui kebangkitannya. Karena kamu telah mendapatkan identitas di dalam kebangkitannya. Itulah nilai yang harus kamu kejar. Itulah tujuan yang harus kamu kejar. Bukan pertama-tama menyenangkan hati orang tua atau guru. Bukan pertama-tama sosial media kamu tuh banyak followersnya. Bukan pertama-tama TikTok kamu banyak yang like. Bukan. Tapi pertama-tama kamu hidup dengan standar yang ilahi. Bahwa saya hidup untuk Kristus. Dan perhatikan ini. Di dalam Alkitab. Setiap orang yang pernah mengalami kebangkitan Kristus. Tidak pernah memiliki cara hidup yang sama. Thomas berkata, Tuhanku dan Allahku. Waktu ketika dia sebelum cucuk dia punya tangan itu ke tubuh Kristus itu. Dia mau masukkan. Sebelumnya dia nggak percaya. Paulus ketika dia di Damsyik, menuju perjalanan ke Damsyik, dia bertemu dengan Kristus yang bangkit. Hidupnya berubah. Nah pertanyaannya, kamu sudah ikut Paskah berapa kali? Dan pertanyaan yang berikutnya, sudah ada nggak perubahan yang terjadi? Sudah pernah nggak kamu mengalami kebangkitan Kristus itu di dalam dirimu? Kebangkitan yang kayak gimana maksudnya Pak? Maksudnya Yesus datang dari sorga terus ketemu saya lagi ya? Bukan. Bukan seperti itu. Tapi momen dimana ketika kamu tahu, ya Tuhan, saya ini adalah orang yang mungkin seringkali jauh daripada Tuhan. Saya ini adalah orang yang mungkin seringkali ingin cari identitas di sosial media. Saya ini adalah orang yang seringkali mungkin ingin dapat penerimaan dari luar Tuhan. Saya ini orang yang seringkali ingin mengejar tujuan hidup yang jauh daripada Tuhan. Tapi kamu ingat, oh ternyata ada Kristus yang bangkit. Ternyata ada Kristus yang memberikan saya identitas yang baru. Ternyata ada Kristus yang menerima saya. Ternyata ada tujuan yang mulia di dalam Kristus. Lalu engkau bersuka cita karenanya. Pernah nggak kamu mengalami itu? Coba kita lihat satu video singkat tentang sepak bola. Bisa ditayangkan. Right now, trying to find Rubeck. Look at Shearer here. It's 2 against 2. Altobelli has gone. No, he hasn't gone offside. He's checked. This is Conte. It's Rossi. It's Shearer. It's Magomi. It's Shearer. They're appealing for offside, not given. Shearer right across to Marco Tardelli. 2-0 to Italy. When his shot hit the back of the net, Tardelli went into ecstasy, running as if he would never stop. Dove stavo andando? Non lo so dove. Where was I going? I don't know. I really don't know. You just go mad in that moment in time. È il massimo della gioia. It was the pinnacle of joy. My kids give me joy, but there's nothing like that one moment. In sport or in life, nothing compares to that moment. Nello sport o nella vita non ci riuscirà più nient'altro. Ya, itu adalah final Piala Dunia pada tahun 1982 dan Marco Tardelli mencetak gol. Kamu lihat tadi waktu dia mencetak gol bagaimana ekspresi mukanya? Begitu bahagia, begitu senang. Sekarang pertanyaannya, waktu kamu mendengarkan Kristus bangkit daripada kematian, adakah sukacita yang sama? Adakah sukacita yang tidak terbendung seperti dia? Kamu berkata, ya Tuhan, saya sukacita karena Yesus telah bangkit daripada kematian. Ya Tuhan, saya sukacita karena saya mendapatkan identitas yang baru di dalam Kristus. Ya Tuhan, saya sukacita karena saya tahu ketika Kristus bangkit saya diterima. Ya Tuhan, saya sukacita karena saya tahu tujuan hidup saya adalah untuk Tuhan. Pernah nggak kamu mengalami momen seperti itu? Momen sukacita yang tidak tergantikan oleh apapun. Kalau kamu belum pernah mengalaminya, biarlah melalui kerenungan firman Tuhan ini kamu dapat merenungkannya. Kamu dapat memikirkannya kembali. Pernah nggak peristiwa kebangkitan Kristus itu mengubahkan hidup kamu? Kebangkitan Kristus memberikan kamu identitas yang tak tergantikan.
Kebangkitan Kristus memberikan kamu penerimaan yang tak tergantikan. Kebangkitan Kristus memberikan kamu tujuan hidup ilahi bagi kemuliaan namanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan telah menyatakan diri kepada kami. Karena Tuhan telah memberikan Alkitab yang tertulis kepada kami. Tapi ya Tuhan, kami juga bersyukur karena Tuhan datang menjadi manusia. Karena Tuhan mau mengunjungi manusia yang berdosa. Karena Tuhan mau hidup di dalam dunia, menderita, menjadi bayi dan hidup seperti manusia, bergumul dengan dosa. Karena Tuhan mau mati di atas kayu salib. Tapi bukan cuma itu ya Tuhan, kami juga bersyukur karena Tuhan bangkit daripada kematian. Karena kebangkitan adalah dasar iman kami. Kebangkitan Kristus itu jugalah yang memberikan kepada kami identitas yang sejati. Kebangkitan Kristus itu pula yang memberikan kepada kami penerimaan yang sejati. Kebangkitan Kristus itu pula yang memberikan kepada kami tujuan hidup yang ilahi yang sejati. Ya Tuhan, kami berdoa bagi diri kami masing-masing. Kalau di antara kami masih ada orang yang belum mengalami momen sukacita, momen di mana mengalami kebangkitan Kristus itu, Tuhan berbelas kasihanlah kepada kami dan berikanlah kepada kami momen-momen itu. Momen di mana kami bersuka cita karena Yesus Kristus telah bangkit. Dan kami tahu ya Tuhan, ketika Kristus telah bangkit daripada kematian, kami mendapatkan identitas yang sejati. Kami mendapatkan penerimaan yang sejati. Tapi kami tidak boleh egois. Tapi kami juga harus menyerahkan diri kami untuk melayani Tuhan. Itulah tujuan hidup kami bagi Kristus. Harus memiliki sukacita di dalam melayani Kristus. Biarlah Engkau berbelas kasihan kepada anak-anak remaja di tempat ini ya Bapak. Bangkitkanlah dari antara mereka. Bangkitkanlah mereka yang hadir di tempat ini menjadi generasi-generasi penerus gereja. Generasi-generasi penerus kekristenan yang memuliakan nama Tuhan. Berikanlah satu sukacita yang melimpah di dalam hati mereka ketika mereka setelah mengalami kebangkitan Kristus itu. Dan biarlah ada satu sukacita yang melimpah di dalam diri mereka ketika mereka kemudian nanti melayani Kristus Sang Raja yang telah bangkit itu. Berbelas kasihan dan beranugerah kepada kami. Kami juga berdoa untuk sesi-sesi berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai sesi-sesi yang berikutnya. Biarlah di dalam sesi-sesi yang berikutnya anak-anak remaja boleh ditenangkan juga hatinya, boleh dibawa fokus. Dan biarlah Bapak, ibadah daripada KKR dan pembinaan iman Paskah ini merupakan satu momen yang mengubahkan seluruh anak remaja yang hadir di tempat ini. Kami mohon belas kasihan dan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.